Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Aswar Anas mengikuti rapat kerja dan rapat dengar pendapat bersama Komisi 2 DPR RI di Gedung Nusantara II, Jakarta, Senin 13 November 2023. Dalam rapat tersebut, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Juminat Girsang mengungkapkan dugaan adanya mafia tenaga honorer yang muncul di berbagai daerah. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI ini mendapatkan informasi bahwa proses pembuatan surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM sebagai salah satu syarat pengusulan tenaga non-ASN menjadi P3K tidak transparan. Saudara Menteri menyampaikan total 2.055.092 ini SPTJM, Pak. SPTJM. Nah, yang jadi masalah sesungguhnya, Saudara Menteri, ya SPTJM ini khususnya daerah ini tidak transparan, Pak. Kenapa tidak transparan? Ya, ini saya nanti serahkan data ini. Banyak tenaga honorer, ya, ketika mereka minta supaya didaftarkan, ya di daerah itu, ya kepala daerah, kepala dinas segala macam tidak mau, Pak, mendaftarkan. Kalau ada surat pengangkatan dari tahun sekian sampai tahun sekian. Nah, jadi artinya apa, Saudara Menteri? Jangan terpaku dan BKN jangan terpaku kepada SPTJM. Ya inilah gunanya kerja dengan BPKP untuk melakukan audit data, Pak. Dari dulu saya sudah katakan bahwa sekarang ini kalau dulu ada mafia pertanahan, ada mafia tenaga honorer. Ini fakta, Pak, di lapangan nih. Ya. Berdasarkan paparan Menpan RB terdapat total 2.355.092 honorer yang berdasarkan SPTJM. Namun menurut Junimart, fakta di lapangan ada lebih dari itu data honorer yang belum terdata. Juminat Girsang pun mempertanyakan aplikasi BKN yang menyebabkan data honorer yang sudah dinyatakan lulus namun datanya hilang. Ya. Nah, yang berikutnya tentang aplikasi BKN. Saya tidak tahu apakah ini benar, tapi saya kira mereka tidak bohong lah, Pak. Ketika mereka sudah masuk aplikasi BKN, itu bisa tiba-tiba hilang, Pak. Di semua daerah begitu. Hilang, Pak, datanya, Pak. Hilang datanya. Ini masih honorer. Belum lagi ya ASN yang sudah calon ASN sudah nyatakan lulus, tiba-tiba hilang, Pak. Nah, saya punya datanya nih. Hilang, kok bisa? Dinyatakan lulus, mereka sudah dapat SMS, terus muncul lagi, Pak. Ya, muncul, dinyatakan tidak lulus, atau hilang, Pak, datanya. Nah, ini bagaimana cerita? Kan tidak mungkin di BKN itu ada mafia juga, Pak. Tolong dicermati nih, Pak. Saudara Menteri mencermati ini, jangan Saudara Menteri kerja, tapi di bawah itu kerja nggak beres juga. RUASN, ya, tentu kita harapkan sesegera mungkin RU ini akan segera diberlakukan. Yang pertama, yang kedua, 7 isu krusial, ya, yang kami bahas di Komisi 2 sampai 9 kali persidangan itu perpanjangan, ya, dan saya terus terang konsen di masalah honorer, ya, honorer. Kenapa demikian? Karena honorer ini adalah anak bangsa, ya, yang harus dijamin, ya, kepastian tentang pekerjaannya. Yang pertama, yang kedua, honorer ini kan menurut hasil hitungan kami di lapangan 60%, ya, tenaga kerja di perkantoran se-Indonesia itu, ya, adalah tenaga honorer. Yang ketiga, kalau misalnya tenaga honorer dihapuskan, ya pada bulan November tahun ini sebagaimana sudah ada Menteri, tentu akan stagnan
ya kerja-kerja pemerintahan di pusat dan daerah.